Pemerintah dengan skema baru, pensiunan ini berpeluang mendapatkan uang pensiun lebih besar. Jadi untuk tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta pensiunan yang dibayar lewat Taspen untuk PNS dan lewat PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Jumlah dananya berkisar 40 hingga 75% dari gaji pokok ketika masih aktif bekerja dan tergantung juga dari masa kerjanya. Nah, skema yang akan digunakan dalam 20 tahun terakhir ini yaitu menggunakan sistem Pay as you go. Jadi dana tersebut bersumber dari hasil iuran PNS 4,75% dari gaji yang dihimpun sama bekerja ditambah dari APBN. APBN akan menanggung sampai istri, suami, dan 2 anak yang usianya maksimal 25 tahun dan belum menikah atau bekerja. Nah, saat ini tengah dikaji pembayaran pensiunan dengan skema baru yaitu fully funded. Nah, jadi pembayaran pensiun akan patungan antara ASN dan pemerintah. Dengan skema baru, pensiunan ini berpeluang mendapatkan uang pensiun lebih besar. Kalau menurut Kemenpan RB, bahkan eselon 1 ini bisa mendapat sekitar 20 juta rupiah per bulannya kalau menggunakan skema yang baru. Nah, skema ini juga sudah diolah dalam rancangan peraturan pemerintah, namun masih dikaji juga dan sempat dihentikan sementara pengkajiannya karena ini jelas ya, ada yang namanya gaji pokok. Nah, gaji pokok ini saja sudah beragam mulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4. Nah, golongan 1 ini adalah untuk ASN yang lulusan SD dan SMP. Ini pun dibagi lagi, ada golongan 1A sampai dengan 1D. Sampai kisarannya ini dari 1.560.800 sampai 2.686.500 rupiah. Lalu golongan 2 ini untuk lulusan SMA dan D3. Ini juga sama, terbagi lagi dari 2A sampai dengan 2D dengan range gajinya mulai dari 2.022.200 rupiah sampai 3.820.000 rupiah. Lalu ada golongan 3. Golongan 3 ini lulusan S1 hingga S3. Ini juga ada 4 pembagian lagi A, B, C, D. Range gajinya mulai dari 2.579.400 rupiah hingga 4.797.000 rupiah. Dan berikutnya ada golongan 4. Kalau golongan 4 ini adalah golongan pembina begitu ya. Ini terbagi lagi dari A sampai E, mulai dari pembina hingga pembina utama. Kalau yang ini range gajinya dari mulai 3.044.300 sampai 5.901.200 rupiah begitu ya. Nah, komponen berikutnya adalah tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini terdiri dari ada tunjangan suami atau istri yang diberikan kepada ASN yang telah memiliki suami atau istri, yaitu sebesar 10%. Nah, dari gaji pokok ya. Tapi kalau dua-duanya ASN, maka tunjangan tersebut hanya diberikan bagi salah satu yang punya gaji lebih tinggi. Selain itu, ada juga tunjangan anak. Nah, kalau tunjangan anak ini untuk PNS yang punya anak kandung atau anak angkat yang usianya kurang dari 21 tahun, tidak punya penghasilan sendiri dan belum pernah menikah. Dibatasi juga hanya untuk 2 orang anak saja. Jumlahnya 2% dari gaji pokok yang tadi ini ya. Nah, ini untuk setiap anak. Lalu komponen berikutnya adalah tunjangan pangan. Tunjangan pangan ini bisa dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang tunai begitu ya, yaitu sebesar 10 kg beras. Hitungannya per kilo itu 8.074 rupiah untuk beras ya. Tapi kalau untuk uang tunai ini jadi 7.242 rupiah per kilogram untuk sebulan. Nah, ada lagi komponen tunjangan jabatan. Nah, ini beragam juga. Yang terendah itu untuk eselon 5A itu Rp360.000 per bulannya, dan yang tertinggi itu untuk eselon 1A itu Rp5.500.000 per bulannya. Lalu ada lagi tunjangan kinerja. Nah, ini yang besarannya tergantung hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja. Jumlahnya seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ini bisa mencapai 45 hingga 90% dari gaji pokok. Lalu ada honorarium. Nah, ini adalah imbalan bagi mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan, dan juga pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain ini semua, ada lagi yang namanya tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu. Misalkan mereka yang ditempatkan di daerah terpencil begitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa kompleksnya ketentuan gaji dan tunjangan ASN. Nah, ini rencananya akan disederhanakan. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya.
Jadi rencananya perombakan komponen gaji PNS ini akan disederhanakan, yaitu terdiri dari gaji dan tunjangan. Jadi penggajian PNS yang awalnya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja diganti menuju sistem berbasis harga jabatan dan nilai jabatan. Nah, nilai jabatan ini diambil dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkat jabatan atau pangkat. Nah, formula gajinya akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan juga risiko pekerjaan. Sementara formula tunjangan akan meliputi tunjangan kinerja, dan ini dilihat dari capaian kinerja masing-masing, dan berikutnya tunjangan kemahalan. Ini berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing. Kapan akan diberlakukan? Ini masih belum ditentukan. Yang pasti pembahasan masih terus dilakukan dan rencananya akan diberlakukan bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai dengan peraturan pemerintah manajemen PNS. Pertama, kalau semua instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan. Lalu kedua, kalau semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan. Yang ketiga, kalau anggarannya sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Nah, selain sistem gaji dan tunjangan untuk ASN yang masih aktif, ada juga perombakan skema bagi pensiunan ASN. Seperti apa, kita cek slide berikut. Ya, pemerintah terus berupaya mencari solusi agar sistem pensiun ASN lebih berkelanjutan dan tidak semakin membebani APBN. Seiring bertambahnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun, anggaran yang dialokasikan untuk pembayaran pensiun juga semakin besar. Tak hanya itu, biaya operasional untuk pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi dari tiap tahunnya. Jika tidak ada perubahan skema yang signifikan, tentunya beban negara akan terus bertambah dan berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana sebenarnya tren jumlah ASN dan anggaran pensiun selama ini? Mari kita bahas di siang hari ini dalam Bebani APBN, pemerintah ubah skema dana pensiunan ASN. Kita bahas terlebih dahulu begitu ya, terkait besaran pensiun ASN dari tahun ke tahunnya. Karena memang saat ini ASN di Indonesia terus terjadi peningkatan dan juga berdampak pada membesarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara untuk gaji serta pensiun mereka. Bisa kita lihat di sini begitu ya, di tahun 2024, anggaran belanja pegawai yang digunakan untuk membayar pensiun ASN serta TNI Polri tercatat bahkan hingga 164,4 triliun rupiah. Angka yang tidak sedikit tentunya. Angka ini naik 8,96% atau sekitar 10,4 triliun rupiah per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kenaikan ini tidak hanya berasal dari bertambahnya jumlah ASN yang pensiun, tetapi juga dari kebijakan kenaikan tunjangan dan penyesuaian nilai manfaat pensiun. Jika tren ini terus berlanjut tanpa ada perubahan skema, maka anggaran pensiun ASN akan semakin membebani APBN di tahun-tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar manfaat pensiun ini yang juga nominalnya bisa dikatakan besar begitu ya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini, selain dana pensiun yang terus meningkat, biaya operasional untuk pengelolaan dan pembayaran manfaat pensiun juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Seperti halnya pada tahun, kita ambil contoh di tahun 2018 begitu ya. Di tahun 2018, biaya operasional pembayaran pensiun bahkan sudah mencapai 997 miliar rupiah. Dan tahun berikutnya meningkat menjadi 1,01 triliun rupiah di tahun 2019 dan tren kenaikan ini terus terjadi dalam beberapa tahun setelahnya. Namun sepanjang di tahun 2022 hingga tahun 2024 kita amati begitu ya. Di sini justru biaya operasional mengalami penurunan sekitar 700 miliar rupiah dan hal ini juga terjadi akibat adanya efisiensi dalam proses administrasi dan pembayaran dari pembayaran pensiun yang ada. Nah, meski demikian terpantau di tahun 2025 biaya operasional diperkirakan kembali naik. Bahkan menurut hitung-hitungan dari Kementerian Keuangan RI bisa mencapai 850 miliar rupiah. Kenaikan ini juga disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun dan peningkatan biaya administrasi untuk sistem pembayaran yang lebih modern dan juga efisien.